إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu bangsa, satu negeri hingga mereka merubah diri mereka. Nasib negeri kita ini kita rasakan bersama. Sekian lama wabah corona melanda, terasa dampak baik positif maupun negatifnya pada kita semua, baik menyangkut agama, dunia, dan keselamatan jiwa-jiwa kita semua. Nyaris dalam perkara agama ini, karena muslimin terhalang dari majlis-majlis ilmu yang biasa diselenggarakan di masjid-masjid mereka. Jumat terhalang, tidak bisa lagi Jumat ketika wabah melanda. Dan juga majlis-majlis halaqah ilmu libur di mana-mana, sehingga hadirin ini pun akan mengancam pada sisi agama karena kurangnya ilmu. Walaupun sebenarnya bukanlah alasan dengan wabah ini kita tidak belajar, karena belajar bagaimanapun tetap bisa. Namun kesadaran terkadang yang tidak ada. Hadirin juga mengancam dunia, urusan dunia kita, transportasi dibatasi sehingga perekonomian pun tersendat. Itu pun dampak yang kita rasakan bersama. Demikian jiwa-jiwa terancam, berita-berita hari demi hari mengerikan, kasus demi kasus yang meninggal dunia terus disebar berita. Walaupun ada dua berita yang memberitakan mengerikan, ada berita yang tidak percaya. Semua itu hadirin, terlepas dari ini semua kita harus sadari pada diri kita masing-masing. Introspeksilah pada diri kita masing-masing, di mana Allah telah katakan dalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan. Allah tidak akan pernah merubah satu nikmat yang pernah Allah berikan pada satu kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Diri mereka telah berubah. Yang pastinya wabah ini pun terjadi karena tidak luput dari dosa-dosa dan maksiat kita manusia. Negeri kita terkena karena memang di negeri kita pun tak luput. Jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan individu tertentu. Introspeksi diri kita masing-masing. Hadirin, kalau dulu negeri kita aman, tiada wabah, sejahtera, tidak ada corona, aman, damai, sentosa, bebas kemana-mana. Sekarang begitu sulit kita untuk berjalan. Apa sebabnya? Cobalah koreksi diri kita. Sehingga salah satu hadis Nabi SAW membimbing kita dari apa yang beliau sampaikan untuk koreksi diri kita. Di antaranya hadis dari jalan dari sahabat yang mulia Abu Dzar, Jundub ibn Junadah dan Ibnu Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal
radhiyallahu anhuma, beliau telah menuturkan kepada kita an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, beliau ingatkan dalam hadis ini dengan 3 perkara. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun dan kapanpun kau berada, baik sendiri dalam keadaan sunyi sepi atau dalam keramaian banyak orang. Jaga ketakwaanmu kepada Allah, jaga ketakwaan kita kepada Allah, yakni tetaplah kita tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Segala apa yang Allah perintah kita tunaikan, dan apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang diwasiatkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu adalah memang merupakan kunci keselamatan kita dunia dan akhirat. Kalau kita penduduk warga negeri ini, muslimin khususnya, benar-benar bertakwa kepada Allah, niscaya tidak akan terkena wabah yang mengerikan tentunya. Kalaupun terkena, akan segera Allah angkat dengannya. Karena Allah katakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum." Allah sebutkan dalam ayat yang agung ini, andaikan satu negeri mereka beriman, bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan pintu-pintu barakah dari langit, dari bumi. Allah bukakan kebaikan yang besar. Bumi mengeluarkan hasil bumi yang untuk kesejahteraan manusia. Langit menurunkan hujannya untuk menumbuhkan tanaman yang ada di bumi. Hadirin, namun mereka itu dustai ajaran Allah. Mereka durhakai, mereka ingkari ajaran Allah dan petunjuknya. Mereka berbuat dosa dan maksiat. Hadirin, walaupun memang yang berbuat maksiat tidak seluruh penduduk negeri itu, namun kalau sudah muncul kemaksiatan dan dosa yang memang Allah Ta'ala tidak membiarkannya, pasti akan menegurnya. Seperti munculnya penyakit LGBT di negeri kita, dan mereka mempropagandakan dengan membentuk komunitas LGBT. Belum lagi kasus-kasus kejahatan yang lainnya, pelecehan kepada anak-anak kecil dalam masalah seksual dan sebagainya. Hadirin, hal-hal yang demikian ini mengundang azab. Belum lagi praktek riba yang terus ditawarkan dengan sekian janji-janji dan kemudahan yang ditawarkannya, sehingga banyak masyarakat kita terjerat riba, tercekik riba. Hadirin, bahaya. Ini adalah perkara yang mengundang murka Allah. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, kembalilah takwa kepada Allah. Karena Allah katakan, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kalau kita bertanya kapan corona ini berakhir, kapan wabah ini diangkat oleh Allah, jawabannya Allah katakan, siapa yang takwa pada Allah, Allah akan beri dia solusi, jalan keluar dari petaka problema yang dihadapinya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dia rizki dari sisi yang tak pernah disangkanya. Lihat hadirin, kita akan dimudahkan kembali ekonomi kita, akan dijamin kesejahteraan kita dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, beliau wasiatkan kepada kita di samping yang pertama tadi, untuk kita benahi hubungan kita dengan Allah dengan melalui jalan takwa. Yang kedua, benahi hubungan kita terhadap diri kita sendiri.
kaitannya dengan diri kita, yaitu beliau katakan wattabi'is sayyi'ata hasanatamhuha, ikuti kejelekan amalmu dengan kebaikan. Kita sadar bahwa kita ini sengaja atau tidak sengaja pun banyak berbuat dosa, baik orang tahu atau orang tidak tahu, yang jelas Allah Maha tahu. Terkadang hadirin, karena kemudahan yang ada, sarana yang ada pada kita, di dunia nyata kita enggak berbuat dosa, tapi di dunia maya kita asik dengan dosa. Itu juga sama, dosa tetap dosa. Hadirin, kita tidak berbuat zina, tapi kita melihat orang-orang berzina di dunia maya, sama dosa. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, taubatlah, istighfar, taubat pada Allah. Karena Allah katakan, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka pun negeri kalau penduduk negeri itu mereka banyak beristighfar. Sementara kita kurang istighfar, kita matawana bukan untuk banyak beribadah, matawana untuk dunia maya, HP, internet dan yang lainnya. Bukan Quran yang terus dipegang dibaca, tapi hanya WA, internet, telegram dan lain-lain yang selalu diikutinya. Berita-berita membuat kita panik, berita-berita yang membuat kita takut, berita-berita membuat kita sedih. Sedangkan Allah sudah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah, kekasih Allah, tidak ada pada mereka rasa sedih, tidak ada mereka rasa takut dalam hidupnya. Berarti kalau kita masih khawatir selalu dalam hidup ini dan takut, sedih menghadapi musibah dan wabah ini, ada apa dengan kita? Koreksi diri. Siapa mereka yang dikatakan wali Allah? Alladzina amanu. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Yang ketiga, Allah Ta'ala, Rasul SAW wasiatkan kaitannya untuk kita memperbaiki keterkaitan dan hubungan kita dengan sesama. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang paling baik. Hadirin, di saat seperti inilah kita dituntut untuk berbuat sebaik mungkin dalam akhlak perilaku kita dengan sesama. Kepedulian kita terhadap sesama kita, bukan egois yang muncul, tapi mestinya kepedulian dan perhatian terhadap sesama. Karena sungguh Allah telah ciptakan dan jadikan kita mukminin bersaudara, yang kita harus memperhatikan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita masih kekenyangan, saudara kita kelaparan. Jangan sampai kita hidup berlebih sedangkan saudara kita berkurang, ada kurangan. Hadirin, akhlak yang baik ini pula adalah merupakan jalan untuk mendatangkan kecintaan Allah. Yang kalau Allah sudah cinta pada kaum mukminin atau pada satu penduduk negeri, tentu Allah akan berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Bukankah kita inginkan bersama agar wabah segera Allah angkat dan hilang kembali semula, kita hidup dengan aman, damai, sentosa? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena singkatnya waktu, demikian nasihat dari kami, demikian yang disampaikan Rasulullah SAW untuk kita koreksi diri dengan 3 perkara. Benahi hubungan kita dengan Allah melalui jalan takwa yang sebenar-benarnya. Perbaiki dan introspeksi diri kita untuk terus bertaubat, beristighfar dan beramal saleh untuk menutup dosa-dosa kita yang menyebabkan bencana. Dan juga pergauli, karena kita hidup di tengah masyarakat, pergauli mereka manusia dengan sebaik-baik akhlak, agar tumbuh di antara kita rasa persaudaraan tetap terjaga, solidaritas kita tetap terjaga, dan ukhuwah kita tetap terjaga. Wa barakallahu fikum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim.
Wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa sirrul muslimin. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita di tengah-tengah bulan yang agung, bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan Allah, bulan Zulhijjah. Maka ikhwah hadirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amalan sangat dicinta Allah dibanding 10 hari di awal Dzulhijjah. Di samping kita banyak dan meningkatkan amal saleh kita di hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini, maka juga jangan lupa panjatkan doa-doa kita selalu kepada Allah Ta'ala, diiringi dengan amalan saleh, dan kita bertawasul kepada Allah. Artinya kita mengharap dengan amalan saleh ini agar Allah segera mengangkat wabah ini. Yakin kalau setiap mukmin yang sekian ratus juta di negeri ini ikhlas berdoa kepada Allah dan benar-benar mereka memohon dengan ikhlas tulus dan meningkatkan takwa dan amal solehnya, insya Allah tidak akan lama. Kalau kita bertanya sampai kapan corona, sampai kalian berubah menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau terus kalian maksiat, apalagi yang semula istiqomah berubah jadi ikut maksiat. Karena apa? Hadirin, keadaan yang kadang menggoda kita, kesempatan peluang yang memudahkan kita bermaksiat, hati-hati. Namun kita sadar, di bulan Zulhijjah, bulan yang agung ini, kita taubat kepada Allah dan kita tingkatkan amal saleh kita. Apalagi menjelang hari raya, di hari Arafah nanti, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk terus beramal saleh, memudahkan kita untuk berdoa, karena sungguh hadirin yang hanya bisa mengangkat wabah ini Allah Ta'ala, bukan dokter. Walaupun seluruh dokter di dunia bersekutu, bersepakat berusaha mengangkat wabah ini, tak akan bisa. Karena virus itu makhluk Allah ciptakan, mudah Allah mengadakan, mudah Allah meniadakan. Maka kitalah orang-orang yang beriman, itu kuncinya. Jangan kita terprovokasi dengan berita yang tak karuan. Jaga ketaatan kita pada Allah, pada Rasulnya, dan pada penguasa pemerintah kita, agar kita mendapatkan rahmat, ridha, lindungan Allah Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ij'al hadza baladan amina. Rabbana ij'al hadza baladan amina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. غرباء